Halo sobat semua, selamat datang di channel ini. Untuk sobat-sobat yang tidak sempat membaca buku atau kesulitan membaca buku dalam bahasa Inggris, di channel ini saya akan buatkan translate bentuk voice untuk kalian ya. Buku yang mau saya buatkan translate bentuk voice ini berjudul Inner Engineering, A Yogi's Guide to Joy by Sadhguru Jaki Vasudev. Buku ini merupakan salah satu buku bestseller New York Times dengan berbagai kategori. Oh ya, buat kalian yang belum tahu siapa itu Sadhguru Jaki Vasudev, saya sudah buatkan link di atas. Kalian bisa klik di situ, bisa lihat di atas dengan subtitle bahasa Indonesia untuk perkenalan siapa itu Sadhguru. Nah, mengenai buku ini tentang apa sih? Jadi begini, kalau ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat untuk kesejahteraan eksternal itu seperti apa ya? Seperti kendaraan yang memperpendek waktu perjalanan kita, atau seperti AC yang membuat kita bisa mengatur suhu ruangan untuk kenyamanan kita. Ada mesin cuci yang membantu pekerjaan kita, dan lain-lain. Maka ada juga yang namanya inner engineering. Inner engineering ini merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk batin kita. Tujuannya supaya kita bisa selalu bahagia apapun yang terjadi di luar sana. Terasa mustahil ya? Nah, inner engineering ini merupakan hasil dari ilmu pengetahuan yoga. Dalam buku Inner Engineering ini, terdapat berbagai latihan yang berguna untuk pertumbuhan diri yang membawa perubahan tentang bagaimana cara sobat memandang dan mengalami kehidupan, pekerjaan, dan dunia tempat tinggal kita. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke bukunya ya. Lanjut saja. Nah, ini kontennya. Di buku ini ada dua bagian ya, bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama ada catatan untuk pembaca, dan when I lost my sense, the way out is in, design your destiny, no boundary, no burden, and now yoga. Sedangkan bagian dua ada a note to the reader, body, mind, energy, and joy. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan voice translate-nya yang pertama. Oh ya, sebelum kita ke bawah ini ada tulisannya One man's magic is another man's engineering by Robert Heinlein. Apa maksudnya ini ya? Sesuatu yang menurut orang itu adalah sebuah keajaiban, sebenarnya adalah pekerjaan engineering dari orang lain. Nah, mungkin begitu kira-kira. Oke, lanjut saja kita ke translate-nya. The four-letter word. Pernah terjadi, seorang pelanggan yang berjalan ke apotek Sankaran Pillai melihat seorang pria di luar memeluk tiang lampu. Bola matanya menggelinding dengan liar. Ketika dia masuk, dia bertanya, "Siapa pria itu? Apa yang salah dengan dia?" Sankaran Pillai menjawab dengan tenang, "Oh, orang itu. Dia salah satu pelanggan saya. Tapi ada apa dengan dia? Dia menginginkan sesuatu untuk batu gereja. Saya memberinya obat yang tepat. Apa yang kamu berikan padanya?" "Sekotak obat pencahar. Aku membuatnya meminumnya di sini." "Pencahar untuk batu gereja? Kenapa kau memberinya itu? Oh, ayolah, kamu melihatnya. Kamu pikir dia berani batuk lagi?" Kotak obat pencahar Sankaran Pillai adalah simbol dari solusi yang dijajakan di seluruh dunia saat ini bagi mereka yang mencari kesejahteraan. Ini adalah alasan mendasar mengapa istilah guru menjadi sebuah kata 4 huruf. Sayangnya, kami lupa arti sebenarnya dari kata tersebut. Guru secara harfiah berarti penghilang kegelapan. Fungsi guru bertentangan dengan kepercayaan populer. Bukanlah untuk mengajar, mengindoktrinasi, atau mengubah.
Guru di sini untuk menyoroti dimensi di luar persepsi sensorik dan drama psikologis Anda, dimensi yang saat ini tidak dapat Anda lihat. Pada dasarnya, sang guru ada di sini untuk memberi cahaya tentang sifat keberadaan Anda. Ada banyak ajaran palsu dan berbahaya yang menyesatkan dalam mode di dunia kita saat ini. Berada di saat ini adalah salah satunya. Asumsinya adalah Anda bisa berada di tempat lain jika Anda mau. Bagaimana itu bahkan mungkin? Saat ini adalah satu-satunya tempat yang Anda bisa. Jika Anda hidup pada saat ini. Jika Anda mati saat ini. Saat ini adalah keabadian. Bagaimana Anda akan menghindarinya, bahkan jika Anda mencobanya? Saat ini masalah Anda adalah Anda menderita apa yang terjadi 10 tahun yang lalu dan Anda menderita apa yang mungkin terjadi lusa. Keduanya bukanlah kebenaran yang hidup. Mereka hanyalah permainan memori Anda dan imajinasi. Apakah ini berarti bahwa untuk menemukan kedamaian, Anda harus memusnahkan pikiran Anda? Tidak sama sekali. Itu berarti Anda perlu untuk menguasainya. Pikiran Anda membawa cadangan memori yang sangat besar dan kemungkinan luar biasa dari imajinasi yang merupakan hasil dari proses evolusi jutaan tahun. Jika Anda dapat menggunakannya saat Anda mau dan menyimpannya saat tidak, pikiran bisa menjadi alat yang luar biasa. Untuk menghindari masa lalu dan mengabaikan masa depan berarti meremehkan kemampuan yang luar biasa ini. Jadi, jadilah saat ini, sebuah batasan psikologis yang melumpuhkan itu menyangkal realitas eksistensial kita. Lakukan hanya satu hal pada satu waktu, telah menjadi slogan bantuan mandiri populer lainnya. Mengapa Anda hanya melakukannya satu hal ketika pikiran adalah mesin multidimensi yang fenomenal? Mampu menangani beberapa tingkatan aktivitas sekaligus, alih-alih memanfaatkan dan belajar mengendalikan pikiran. Mengapa Anda ingin melenyapkannya? Ketika Anda dapat mengetahui kegembiraan besar dari tindakan mental, mengapa Anda memilih memangkas otak Anda? Frasa lain yang menjadi klise karena terlalu sering digunakan adalah berpikir positif. Saat itu terlalu disederhanakan dan digunakan sebagai mantra perbaikan cepat, berpikir positif menjadi cara untuk menutupi realitas Anda. Ketika Anda tidak dapat memproses informasi real time dan mengontrol drama psikologis, Anda menggunakan berpikir positif sebagai obat penenang. Awalnya, ini mungkin tampak mengilhami hidup Anda dengan kepercayaan diri dan optimisme baru. Tapi itu pada dasarnya terbatas. Dalam jangka panjang, jika Anda menyangkal atau mengamputasi satu bagian dari kenyataan, itu memberi Anda perspektif hidup yang miring. Lalu ada bisnis terhormat untuk mengekspor kesejahteraan manusia ke surga dan mengklaim inti alam semesta adalah cinta. Cinta adalah kemungkinan manusia. Jika Anda membutuhkan kursus penyegaran, Anda dapat mengambilnya pelajaran dari anjing Anda. Dia penuh cinta. Anda tidak harus pergi ke luar angkasa untuk mengetahui cinta. Semua ini filsafat kekanak-kanakan berasal dari asumsi bahwa keberadaan itu berpusat pada manusia. Ide tunggal ini merampok semua akal kita dan membuat kita melakukan beberapa kejahatan yang paling tidak manusiawi dan keji sepanjang sejarah. Ini terus berlanjut hingga hari ini. Sebagai seorang guru, saya tidak memiliki doktrin untuk diajarkan, tidak ada filosofi untuk disampaikan,
tidak ada keyakinan untuk disebarkan. Dan itu adalah karena satu-satunya solusi untuk semua penyakit yang mengganggu umat manusia adalah transformasi diri. Transformasi diri bukan peningkatan diri secara bertahap. Transformasi diri dicapai bukan dengan moral atau etika atau sikap atau perubahan perilaku, tetapi dengan mengalami sifat tak terbatas dari siapa kita. Transformasi diri artinya tidak ada sisa-sisa yang lama. Ini adalah perubahan dimensi dalam cara Anda memandang dan mengalami kehidupan. Mengetahui ini adalah yoga. Orang yang mewujudkan ini adalah seorang yogi. Orang yang membimbing Anda ke arah ini adalah seorang guru. Tujuan saya dalam buku ini adalah untuk membantu menjadikan kegembiraan sebagai teman setia Anda. Untuk mewujudkannya, buku ini menawarkan Anda bukan khotbah, tapi ilmu, bukan ajaran, tapi teknologi. Bukan sila, tapi sebuah jalan. Sekarang waktunya untuk mulai menjelajahi sains ini, mengerjakan teknologi, berjalan di jalurnya. Dalam perjalanan ini, guru bukanlah tujuan melainkan peta jalan. Dimensi bagian dalam merupakan yang medan belum dipetakan. Jika Anda menjelajahi medan yang tidak Anda kenal, bukankah lebih baik memiliki papan penunjuk arah? Anda bisa temukan jalanmu sendiri. Tapi siapa tahu, itu bisa memakan waktu seumur hidup. Saat Anda berada di medan yang tidak biasa, lebih bijaksana untuk menggunakan penunjuk arah. Pada satu tingkat, hanya itulah seorang guru, yaitu peta jalan langsung. GPS, Guru Pathfinder System. Dan itulah mengapa ada kata 4 huruf yang terkenal itu. Hanya untuk membuat segalanya menjadi lebih mudah bagi Anda, saya pikir saya akan membuatnya menjadi 8 Sadguru. Oke sobat semua, voice translate-nya sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dan like ya. Dan tunggu voice translate selanjutnya pada bagian pertama. Sampai jumpa lagi.